Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoda Benana. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang peran warga negara dalam kehidupan ekonomi untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan dosen yang penampung Ibu Lia Milana, SMSI. Perumusan masalah yang akan dibahas dalam video kali ini adalah yang pertama, apa peran serta warga negara dalam sistem ekonomi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudara Ropi Taufik Muhammad. Yang kedua, apakah ciri-ciri masyarakat dalam ekonomi yang akan dijelaskan oleh Saudara Willy Sianto. Yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk partisipasi ekonomi yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Aditya Sandaya. Yang keempat, apakah peran warga negara dalam kehidupan ekonomi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu peran serta warga negara dalam sistem ekonomi Indonesia. Peran serta warga negara dalam sistem ekonomi sangat penting karena warga negara merupakan konsumen dan produsen yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, warga negara juga membentuk koperasi sebagai badan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Warga negara juga berpartisipasi dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila untuk mendorong pembangunan manusia Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri peran masyarakat dalam bidang ekonomi. Masyarakat memiliki peran penting dalam bidang ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah beberapa ciri-ciri peran masyarakat dalam bidang ekonomi yang dapat ditemukan dari beberapa sumber. Yang pertama, konsumen. Masyarakat berperan sebagai konsumen dalam memberi barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, produsen. Masyarakat juga dapat berperan sebagai produsen dengan membuat barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat lain. Yang ketiga, pengusaha. Masyarakat dapat menjadi pengusaha dengan membuka usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lain. Yang keempat, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, yang kelima, ekonomi kreatif. Masyarakat juga dapat berperan dalam ekonomi kreatif dengan menciptakan karya-karya kreatif yang dapat dijual dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk partisipasi ekonomi. Yang pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi seperti program pelatihan kewirausahaan atau program bantuan modal usaha. Yang kedua, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata seperti menjadi pengusaha wisata atau menjadi pemandu wisata. Yang ketiga, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi baru yang berkembang dalam kebijakan pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi nasional. Yang kelima, masyarakat dapat meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar seperti pertanian, perikanan, dan sektor industri. Yang terakhir, yang keenam, masyarakat dapat menjadi pelaku ekonomi seperti pengusaha, pekerja, atau investor. Oke, yang terakhir yaitu tentang peran warga negara dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, warga negara memiliki peran yang penting dalam membangun dan kemajuan ekonomi suatu negara. Berikut ada beberapa peran warga negara dalam bidang ekonomi. Yang pertama, merancang pembangunan ekonomi. Warga negara dapat ikut serta merencanakan pembangunan ekonomi dengan memberikan masukan dan ide-ide dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membantu jalanan membangun lingkungan sekitar. Warga negara dapat berperan dalam membangun ekonomi dengan membantu dan dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekitar, seperti melakukan kegiatan pengolahan sumber daya,
alam yang berkelanjutan. Yang ketiga, alat produksi. Warga negara dapat memiliki alat produksi seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memiliki investasi. Warga negara dapat berperan dalam bidang ekonomi dengan melakukan investasi baik dalam bentuk investasi saham, properti, atau usaha lainnya. Hal ini dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, melakukan distribusi. Warga negara juga memiliki peran dalam distribusi barang dan jasa. Mereka dapat berperan sebagai produser, distributor, atau konsumen yang aktif dalam membeli dan menggunakan produk dan jasa yang ada di pasar. Yang keenam, meningkatkan kemandirian ekonomi. Warga negara dapat berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi suatu negara dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar seperti pertanian, perikanan, dan industri lokal. Yang ketujuh, mengembangkan keahlian dan keterampilan. Warga negara dapat berperan dalam bidang ekonomi dengan mengembangkan keahlian dan keterampilan yang relevan. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedelapan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja, pengusaha, atau konsumen yang bertanggung jawab. Dengan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, warga negara dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan di sini juga ada saran, kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat memahami betul peran kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu seperti apa. Diharapkan setelah melihat video ini dapat memahami peran warga negara dalam bidang ekonomi. Sekian video presentasi tentang peran warga negara dalam bidang ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.